Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel para pejuang NIP. Nah, di video sederhana kali ini kami akan membahas seputaran tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seputaran periode Mekah dan periode Madinah ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di rumah seorang sahabat, yaitu A. Ali bin Abi Thalib, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Abu Bakar As-Siddiq, dan E. Arkam bin Abil Arkam. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang E ya, Arkam bin Abil Arkam. Beliau itu adalah seorang sahabatnya yang termasuk orang pertama memeluk Islam, dan rumah beliau itu dijadikan tempat berdakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi kala itu. Rumah tersebut itu terletak di Bukit Safa ya, dan rumah tersebut terkenal juga dengan sebutan Darul Islam ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Orang atau sahabat Nabi yang pertama kali mempercayai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam disebut A. As-Sabiqun Al-Awwalun, B. Sabiqum bil khairat, C. Awalun bin Niyat, D. Al-Amin, dan E. Asyidik. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya, As-Sabiqun Al-Awwalun. Nah, di mana as-sabiqun itu artinya orang yang mendahului ya, dan al-awalun itu orang yang pertama. Jadi as-sabiqun al-awalun itu adalah mereka orang-orang yang pertama masuk Islam ya, mendahului yang lainnya. Selanjutnya di soal nomor 3 ya. Berikut ini merupakan orang yang tidak termasuk as-sabiqun al-awalun adalah A. Abu Musa bin Zaid, B. Zubair bin Awam, C. Abdurrahman bin Auf, D. Umar bin Khattab, dan E. Utsman bin Affan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Musa bin Zaid ya. Nah, berikut ada sebagian nama-nama para sahabat ya yang termasuk dalam as-sabiqun al-awalun itu. Ada Khadijah binti Khalid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah ya, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair, Miqdad bin Aswad, Utsman bin Maz'un, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, Warakah bin Naufal, ada juga Sa'id bin Al-As ya, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Khayyat, Amir bin Fuhairah ya, Abdullah bin Abdul Asad, Ubay bin Ka'ab, Ja'far bin Abi Thalib, Kabab bin Art ya, Ummu al-Fadl Lubaba, Abu Abdillah al-Arkam bin Abi al-Arkam, Safiyah binti Abdul Muthalib ya, Asma binti Abu Bakar, Fatimah bin Khattab, Suhaib Ar-Rumi, Abu Zar Al-Ghifari, Umar bin An-Basa, Yasir bin Amir, Ubaidah bin Harts ya, dan ada juga Abu Salamah bin Abdul Asad ya. Nah, berikut itu adalah sebagian para sahabat yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awalun ya. Selanjutnya di soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah A. Masalah yang berkaitan dengan tauhid, B. Penerapan akhlakul karimah, C. Menerangkan tentang hadis Rasulullah, D. Menggalang persaudaraan sesama umat muslim, dan E. Mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, menerangkan tentang hadis Rasulullah, di mana substansi dakwah Rasulullah itu ada 5 ya. Nah, di sini saya sedikit uraikan ya. Yang pertama itu ada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah
masalah yang berkaitan dengan tauhid ya, yaitu dengan mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah ya, dan menjelaskan tentang hakikat-hakikat Allah Subhanahu wa taala ya, dan menganggap bodoh ya terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Dan yang kedua itu ada penerapan akhlakul karimah ya, dengan mengajak kaumnya untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hati yang bersifat tercela ya, dimana kala itu kan di bangsa Arab banyak orang-orang kafir ya. Dan yang ketiga itu ada menggalang persaudaraan dan persatuan ya sesama muslim, dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, sebagaimana dikatakan ya, pada waktu itu di bangsa Arab adalah bangsa jahiliyah ya. Dan yang keempat itu menebarkan kasih sayang, menghindari peperangan ya dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang kelima ada mengutamakan kepentingan umum ya daripada kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya. Lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Strategi dakwah Rasulullah pada saat periode Mekah meliputi Al-Amin, Al-Mu'min. B. Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. C. Membangun masjid. D. Penerapan tauhid. Dan E. Mauziah hasanah. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya, Mauziah hasanah ya, dimana strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat periode Mekah itu ada 6 ya, dikenal dengan atau diketahui ada 6 strategi ya, dimana yang pertama itu adalah hikmah ya. Maksudnya Rasulullah itu menggunakan metodologi dakwah sesuai objeknya ya, dimana hikmah tersebut dilakukan Rasulullah terhadap orang-orang awam, orang-orang pembesar, anak muda, dan orang-orang tua ya, yang memiliki metodologi yang berbeda, sehingga supaya mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat kala itu ya. Yang kedua itu strateginya ada mauziah hasanah ya, dimana dakwah ini sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin sendiri ya. Dan dakwah ini juga disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Dan yang ketiga ada mujadalah. Metode ini diterapkan oleh Rasulullah dalam berdakwah ya terhadap kaum-kaum atau orang-orang pintar ya, dan kaum cendekiawan, dimana melalui dialog dan berdebat secara baik ya dengan aturan-aturan Rasulullah. Dan yang keempat itu ada tabsyir dan tanzir ya, dimana tabsyir dan tanzir itu adalah memberikan kabar gembira ya, dan kabar atau ancaman ya bagi orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran ya. Dan yang kelima itu ada targhib dan tarhib ya, dimana Rasulullah itu menyampaikan kabar yang menyenangkan dan sangat menakutkan gitu. Dan yang keenam ada al-wa'du dan al-wa'id ya, yaitu memberikan pengetahuan ya bahwa adanya janji-janji Allah itu pasti, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi ya. Jadi itulah ke 6 strategi dakwah Rasulullah ya yang dikenal di periode Mekah. Ya, lanjut kita ke soal nomor 6 ya, yang merupakan alasan kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, kecuali A. Aspek ideologi, B. Aspek sosial, C. Aspek ekonomi, D. Aspek kekeluargaan, dan E. Aspek politik. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya, aspek kekeluargaan. Nah, di soal nomor 6 ini kita uraikan satu persatu ya, dimana ada beberapa aspek ya yang menyebabkan atau alasan kafir Quraisy untuk menolak dakwah Rasulullah. Nah, dimana yang pertama itu ada aspek ideologi ya. Nah, aspek ideologi itu adalah taklid kepada nenek moyang ya secara total, dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan. Jadi menjadi suatu kebiasaan yang sudah
berurat ya atau berakar ya di kaum Arab pada saat itu. Jadi sulit untuk bangsa Arab menerima ya ajaran atau agama baru yang dibawa oleh Rasulullah kala itu. Nah, yang kedua itu ada aspek sosial ya, di mana bangsa Arab itu hidup berkasta-kasta ya. Jadi tiap-tiap orang itu digolongkan ya ke dalam kasta yang tidak boleh dilampauinya. Nah, sementara di Islam kan tidak menawarkan hak yang sama kepada, maksudnya menawarkan hak yang sama gitu terhadap semua manusia, yakni tidak ada budak, tidak ada kaum bangsawan dan sebagainya gitu. Nah, karena itulah kasta-kasta bangsawan dalam kafir Quraisy itu enggan ya menganut agama Islam karena dianggap meruntuhkan tradisi-tradisi dan dasar-dasar kehidupan mereka kala itu ya. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi ya, di mana aspek ini adalah sebagai mata pencaharian kaum Quraisy pada saat itu kan, jadi memperjualbelikan ya atau membuat patung-patung ya yang menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza sebagai sesembahan mereka ya. Nah, patung-patung tersebut dijual kepada para jamaah haji pada saat itu yang datang ke kota Mekah gitu. Sementara para jamaah haji tersebut itu membelinya sebagai kenang-kenangan dan sebagai pembawa berkah gitu. Nah, sedangkan kan dalam Islam melarang untuk menyembah, memahat atau menjual patung-patung sesembahan ya. Nah, sehingga para pembuat patung tersebut merasa bahwa mereka itu dihalang-halangi oleh Rasulullah gitu dan memutus rezeki mereka gitu, seperti itu. Jadi tidak menerima ya. Dan yang keempat itu ada aspek politik ya, dimana aspek politik itu adalah, jadi kaum kafir Quraisy itu tidak bisa membedakan ya antara kenabian dan kekuasaan atau antara kenabian dan kerajaan ya. Jadi mereka mengira bahwa memeluk agama Islam itu berarti harus tunduk dan patuh kepada kekuasaan Rasulullah SAW gitu. Sedangkan kan suku-suku di bangsa Arab itu selalu bersaing ya untuk merebut kekuasaan dan pengaruh di wilayah mereka masing-masing ya. Ya, lanjut kita ke soal nomor 7 ya. Suku Aus dan suku Khazraj yang pertama menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersedia dibaiat, yang selanjutnya disebut baiat Aqobah pertama, sebanyak A 12 orang, B 72 orang, C 30 orang, D 10 orang, dan E 13 orang. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya, 12 orang. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan ya, beliau itu menyerukan kepada para jamaah haji yang pada kala itu haji ya. Dan akhirnya ada yang meyakini ajaran Rasulullah itu dari orang-orang Yastrib ya. Mereka itu berasal dari suku Aus dan suku Khazraj ya. Nah, sebanyak 12 orang ya, singkat cerita ke-12 orang tersebut dibaiat oleh Rasulullah ya. Nah, pembaiatan tersebut terjadinya di Bukit Aqobah ya. Maka dari itu disebut dengan baiat Aqobah ya, atau perjanjian Aqobah ya. Nah, perjanjian Aqobah yang pertama ini adalah pembaiatan pertama Rasulullah ya terhadap ke-12 orang tersebut. Adapun isi dari perjanjian Aqobah pertama itu sendiri adalah menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam, terus menyatakan tidak akan menyekutukan Allah ya, dan menyatakan tidak akan membunuh ya, terus menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan curang ya. Selanjutnya di soal nomor 8 ya. Setelah adanya baiat Aqobah pertama, lalu ada baiat Aqobah kedua yang diikuti A 12 orang, B 73 orang, C 32 orang, D 42 orang, dan E 52 orang. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang B ya, 73 orang ya. Nah, setelah ke-12 orang yang tadi ya, setelah dibaiat oleh Rasulullah, maka ke-12 orang yang tadi itu
pulang ke daerahnya masing-masing di Yastrib ya, dan menyebarkan agama yang dibawa Rasulullah pada saat itu ya, yaitu agama Islam ya. Nah, singkat cerita, ke-12 orang tersebut berhasil menyebarkan agama Islam di Madinah ya, dan ada 73 orangnya yang meyakini bahwa kepercayaan Rasulullah itu adalah benar ya. Dan selanjutnya ke-73 orang itu dibaiat kembali oleh Rasulullah, dan terjadilah pembaiatan yang kedua ya di Bukit Aqabah pada saat itu. Nah, adapun isi dari perjanjian Aqabah itu sendiri, yang kedua ya, adalah kesiapan penduduk Yastrib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, terus keikutsertaan penduduk Yastrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya ya. Penduduk Yastrib akan ikut memajukan agama Islam, nah, dan kesiapan para penduduk Yastrib untuk menerima segala resiko ya, karena untuk menyebarkan agama Islam itu sangat penuh dengan resiko kala itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9 ya. Berikut adalah cara kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah, kecuali A. Membunuh istri Rasulullah, B. Mengajak mencampur adukan agama, C. Menawarkan harta yang berlimpah, D. Menyiksa para pengikut Rasulullah, dan E. Menawarkan jabatan yang tinggi. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, membunuh istri Rasulullah ya. Nah, karena hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Adapun hal-hal yang dilakukan ya oleh kafir Quraisy pada saat itu untuk menghalangi dakwah Rasulullah itu sampai-sampai memberikan julukan kepada Rasulullah dengan gelar yang buruk gitu. Terus menawarkan kepada Rasulullah itu jabatan yang tinggi, kekayaan, dan para wanita gitu. Terus mengajak mencampur adukan agama ya, sampai mendatangi Abu Thalib ya, paman Rasulullah SAW, supaya membujuk Rasulullah untuk berhenti berdakwah ya. Nah, yang paling mengerikan itu adalah sampai menyiksa para pengikutnya ya, jadi pengikut Rasulullah itu disiksa ya. Dan yang paling kejam itu sampai merencanakan dan berupaya membunuh Rasulullah kala itu ya, dan menjadikan cikal bakal hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 10 ya. Al-Ata dan Al-Uzza adalah sebutan untuk A. Arwah nenek moyang bangsa Arab, B. Bintang sesembahan bangsa Arab, C. Patung sesembahan bangsa Arab, D. Dewa penyelamat bangsa Arab, dan E. Api sebagai sesembahan bangsa Arab. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang C ya, patung sesembahan bangsa Arab. Nah, di mana Al-Lata itu adalah sebuah berhala ya, atau patung seorang dewi yang disembah oleh bangsa Arab. Nah, pada saat itu oleh bangsa Arab jahiliyah dipercaya dan dianggap sebagai salah satu anak Tuhan ya. Nah, selain Al-Lata ada juga Al-Uzza ya, sebagai dewa-dewa penyelamat mereka ya, jadi berhala patung-patung seorang dewi ya. Kita lanjut ke bagian 2, bagian materi tentang dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Madinah dikenal dengan kota A. Yafdalu, B. Mahdaniyah, C. Mahdan, D. Yastrib, dan E. tetap Madinah. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang D ya, Yastrib. Dan setelah kedatangan Nabi dikenal dengan nama Madinah ya, atau Madinatul Munawwaroh, yang berarti kota penuh cahaya terang ya. Ada juga yang menyebutkan kota tersebut adalah kota Madinatul Nabi ya, yang berarti kota Nabi. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, suku Aus dan Khazraj menerima keislaman dari Rasulullah SAW, dan kedua suku tersebut menjadi cikal bakal A. kaum Ansor, B. kaum Muhajirin,
C. Kaum Bani Quraisy, D. Kaum Bani Quraidah, dan E. Kaum Bani Nadir. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya, kaum Ansor. Dimana yang asalnya kedua suku ini saling bertikai ya. Dan pada waktu itu suku Aus bersekutu dengan Bani Quraidah dan suku Hajraj ini bersekutu dengan Bani Nadir. Nah, kedua suku tersebut pergi ke Mekah ingin membuat perjanjian dengan suku Quraisy ya. Namun pada saat itu suku Quraisy tidak memperhatikannya. Nah, pada waktu-waktu itulah kedua suku tersebut membangun hubungan dengan Rasulullah ya. Dan singkat cerita, Rasulullah pun berhasil mendamaikan kedua suku tersebut. Walaupun ada sebagian orang-orang suku tersebut yang tidak menerimanya ya. Dan kemudian orang-orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah itu disebut dengan kaum munafik ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, di Madinah terdapat 5 kelompok suku yang saling berperang. Berikut ini yang bukan merupakan suku yang tinggal di Madinah adalah A. Bani Nadir, B. Bani Quraisy, C. Bani Kainuka, D. Bani Quraidah, dan E. Suku Aus dan Hajraj. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang B ya, suku Quraisy. Nah, di mana di antara kelima suku tersebut itu 3 di antaranya adalah suku-suku Yahudi ya, yakni Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Kunaika ya, dan 2 lagi itu suku Arab, yakni suku Aus dan suku Hajraj, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan kaum Ansor. Selanjutnya di soal nomor 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan berdakwah di Madinah. Cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari A. 5 strategi dakwah Rasulullah, B. 3 strategi dakwah Rasulullah, C. 1 strategi dakwah Rasulullah, D. 7 strategi dakwah Rasulullah, dan E. 9 strategi dakwah Rasulullah. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, 5 strategi dakwah Rasulullah. Nah, adapun kelima strategi tersebut adalah yang pertama mendirikan masjid, yang kedua itu mempersaudarakan ya atau mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga itu menciptakan perdamaian antar suku di Madinah. Yang keempat memprakarsai perjanjian piagam Madinah, dan yang kelima menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama ya. Selanjutnya di soal nomor 5. Rasulullah menyusun dan memproklamirkan piagam Madinah yang bertujuan untuk A. menjamin keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, B. menjamin keamanan umat muslim, C. membebaskan kaum muslim, D. mendamaikan seluruh kaum muslim maupun non-muslim, dan E. membuat keuntungan bagi kaum muslim. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D ya, mendamaikan seluruh kaum muslim maupun non-muslim ya. Nah, bertujuan untuk mempersatukan seluruh kaum ya atau suku yang berada di Madinah ya, dan untuk keadilan serta kemakmuran semua pihak ya pada saat itu. Lanjut kita ke soal nomor 6 ya. Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah terdiri dari A. 47 pasal, B. 37 pasal, C. 27 pasal, D. 28 pasal, dan E. 24 pasal. Nah, jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang A ya, 47 pasal ya. Walaupun sebenarnya di Piagam Madinah ini untuk keseluruhan ya terdiri dari 4 bagian dan terdiri dari 70 pasal keseluruhan ya, dan ditulis secara berulang-ulang. Nah, inti dari Piagam Madinah itu semuanya ada 47 pasal. Di antaranya 23 pasal itu tentang hubungan kaum Ansor dan Muhajirin, dan 24 pasal lainnya itu antar umat lainnya ya, termasuk Yahudi. Nah, adapun isi pasal-pasal tersebut ya, yang ke-47 pasal nanti saya cantumkan di akhir video ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 7.
Sahabat Nabi yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, dan E. Zaid bin Sabit. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Bakar ya, yang kala itu menemani Rasulullah ya. Dan sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib itu menggantikan Rasulullah tidur di ranjangnya ya, karena kedua sahabat Nabi tersebut itu yang terakhir berhijrah ke Madinah. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Di antara strategi dakwah Nabi di Madinah adalah dengan cara mempersaudarakan antar kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin yang bernama A. Harizah ibnu Zuhair, B. Mu'adz bin Jabal, C. Ibnu bin Malik, D. Abdurrahman bin Auf, dan E. Ali bin Abi Thalib. Jawaban untuk soal 8 ini adalah jawaban yang A ya, Harizah ibnu Zuhair. Nah, selain beliau juga banyak ya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah seperti Umar bin Khattab itu dengan Itban bin Malik, ada Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, ada juga Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'adz ya. Terus Sa'id bin Zaid itu dengan Ubay bin Ka'ab, dan masih banyak yang lainnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Masjidil Haram, B. Masjid Kuba, C. Masjid Nabawi, D. Masjid Aqsa, dan E. Masjid Agung Darussalam. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang B ya, Masjid Kuba. Nah, di mana Masjid Kuba itu yang terletak kurang lebih 5 km sebelah tenggara kota Madinah ya. Dan masjid ini didasari atau dibangun atas dasar ketakwaan ya. Selanjutnya di soal nomor 10. Perang yang pertama kali terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah A. Perang Badar, B. Perang Uhud, C. Perang Khandaq, D. Perang Hunain, dan E. Perang Tabuk. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang A ya, Perang Badar ya, di mana perang antara kaum muslim di Madinah dan kaum kafir Quraisy di Mekah itu terjadi di sebuah tempat yang bernama Badar ya, sehingga perang tersebut dinamakan Perang Badar ya. Nah, selain itu ada juga ke-47 pasal Piagam Madinah yang saya cantumkan ya, berikut pasal-pasalnya itu sebagai bahan belajar teman-teman. Berikut ini ke-47 pasal isi dari Piagam Madinah ya. Yang pertama itu pasal 1. Ada sesungguhnya mereka satu umat lain dari komunitas manusia lain. Pasal 2. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan atau kebiasaan bahu-membahu membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Pasal 3. Bani Auf sesuai dengan keadaan atau kebiasaan, mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 4. Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 5. Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 6. Banu Jusyam sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7. Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka,
bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 8. Banu Amr bin Auf sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9. Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 10. Banu Al-Aus sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula. Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Pasal 12. Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Pasal 13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Pasal 15. Jaminan Allah 1. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Pasal 16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzolimi dan ditentang olehnya. Pasal 17. Perdamaian mukminin adalah 1. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Pasal 18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Pasal 19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20. Orang musyrik Yatsrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy dan tidak boleh bercampur tangan melewati orang beriman. Pasal 21. Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima diat. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Pasal 22. Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Pasal 23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal 24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 25. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebiasaan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Pasal 26.
Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 27. Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 28. Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama dengan Yahudi Banu Auf. Pasal 29. Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 30. Kaum Yahudi Banu Al-Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 31. Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 32. Kaum Yahudi Banu Jafnah dan Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 33. Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 34. Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka, Banu Sa'labah. Pasal 35. Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka, Yahudi. Pasal 36. Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat atau membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Pasal 37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Bagi mereka, Yahudi dan muslimin, bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberikan saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat, seseorang dapat menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 38. Kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 39. Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram dan suci bagi warga piagam ini. Pasal 40. Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 41. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Pasal 42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini dan dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 43. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy, Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 44. Mereka, pendukung piagam, bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib. Pasal 45. Apabila mereka, pendukung piagam, diajak berdamai dengan mereka pihak lawan, memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu. Kecuali terhadap orang yang menyerang agama, setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Pasal 46. Kaum Yahudi Al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan kesetiaan itu berada dari kejahatan pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa, dan Muhammad Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu saja pembahasan soal di video kali ini.
Mohon maaf masih banyak kekurangan. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan dengan teman-teman, mohon dicantumkan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bersama-sama di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.